Analisis wawancara. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara tersebut. Saya melihat kedua kepala sekolah yang telah saya wawancarai dalam pengambilan keputusan sudah bersifat bijaksana karena mereka tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Mereka melihat penyebab kasus yang terjadi, menelusuri fakta atau mencari kebenarannya, kemudian mempertimbangkan masalah yang sedang terjadi dengan cara musyawarah bersama dengan Bapak Ibu guru sehingga tercapai solusi untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Paradigma yang muncul dari kasus yang terjadi di SDN 1 Bandorejo dan SDN 2 Bandorejo sama-sama merupakan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Sedangkan untuk 3 prinsip pengambilan keputusan baik SDN 1 Bandorejo maupun SDN 2 Bandorejo berbasis peraturan dan berbasis rasa peduli. Sedangkan terkait 9 langkah pengujian mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan baik di SDN 1 Bandorejo maupun 2 Bandorejo yang bertentangan yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Sedangkan yang terjadi atau yang terlibat antara murid dengan guru. Sedangkan untuk fakta-fakta yang relevan di SDN 1 Bandorejo, murid tidak mampu membayar LKS karena faktor ekonomi. Sedangkan di SDN 2 Bandorejo, guru sering datang terlambat, sering pulang untuk memberikan ASI kepada anaknya sehingga pembelajaran terbengkalai. Poin keempat tentang pengujian benar atau salah. Baik di SDN 1 Bandorejo maupun SDN 2 Bandorejo tidak ada uji legal maupun uji regulasi. Untuk uji intuisi di SDN 1 Bandorejo merasa kasihan terhadap murid tersebut, sedangkan SDN 2 Bandorejo merasa kasihan terhadap guru tersebut. Untuk uji publikasi tidak ada di SDN 1 Bandorejo maupun SDN 2 Bandorejo. Sedangkan uji panutan atau idola baik di SDN 1 Bandorejo maupun SDN 2 Bandorejo, beliau akan melakukan hal yang sama. Poin kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, rasa keadilan dan rasa kasihan. Melakukan prinsip resolusi, sama-sama berpikir berbasis rasa peduli. Poin ketujuh, investigasi opsi trilema. Di SDN 1 Bandorejo meminta murid tetap berangkat sekolah dan memberi peringatan kepada teman-temannya untuk tidak mengejek murid tersebut. Sedangkan di SDN 2 Bandorejo meminta guru membagi waktu dengan baik agar pembelajaran tidak terbengkalai. Poin ke-8, buat keputusan. Di SDN 1 Bandorejo, sekolah membiayai LKS murid tersebut namun tanpa dipublikasikan kepada murid yang lain. Sedangkan di SDN 2 Bandorejo, sekolah tetap mengizinkan guru tersebut pulang tapi di jam istirahat agar tidak melalaikan tugas dalam mengajar. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Di SDN 1 Bandorejo tidak meminta murid membayar LKS karena faktor ekonomi. Namun, untuk kajian selanjutnya perlu adanya komunikasi antara orang tua dengan sekolah terkait apabila ada tagihan sekolah yang harus dibayar. Sedangkan di SDN 2 Bandorejo tidak melarang guru tersebut untuk izin pulang. Hanya saja boleh pulang ketika jam istirahat atau ketika jam mapel guru lain. 2. Dari hasil wawancara dua kepala sekolah secara garis besar menghasilkan kesimpulan yang sama terkait dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah, yaitu terdapat kesamaan dalam cara pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etik yang dialami oleh kedua kepala sekolah tersebut, yaitu mereka sama-sama menyelesaikan kasus tersebut dengan cara yang bijaksana
dengan mencari fakta-fakta atau bukti-bukti terkait kasus yang terjadi. Kemudian jika diperlukan, diadakan jadwal khusus paling tidak 1 bulan sekali mengadakan musyawarah terkait masalah-masalah yang terjadi di sekolah. 3. Rencana ke depan para pimpinan atau kepala sekolah dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etik. Mereka akan lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma dilema etik, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan terhadap kasus yang terjadi di sekolah. Para pimpinan mengukur efektivitas pengambilan keputusan dengan melakukan beberapa pengujian keputusan terkait nilai-nilai yang saling bertentangan, fakta-fakta yang relevan, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, serta membuat keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah. 4. Dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etik pada lingkungan saya terhadap murid-murid dan kolega guru-guru saya akan berusaha menerapkan ilmu yang telah saya pelajari dari LMS bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktek, teman-teman sesama CGP dalam menerapkan 4 paradigma dan menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan serta menerapkan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. 5. Saya akan segera menerapkan pembelajaran terkait pengambilan keputusan kasus dilema etika ketika di sekolah, baik dengan murid maupun dengan kolega guru-guru di lingkungan saya. Demikian paparan dari saya. Sekian dan terima kasih.